Masa pandemi corona ini kami menghabiskan sebagian besar waktu kami di rumah untuk menghindarkan transmisi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Kami gunakan waktu tersebut untuk melakukan penghijauan dengan menanam berbagai jenis bunga dan pohon-pohon hijau lainnya di sekitar rumah kami, yang terlihat misalnya di pagar sebelah kanan rumah kami ada jejeran pot bunga dengan berbagai jenis bunga yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, tetapi ada yang di pot bunga, ada yang langsung ditanam di tanah, ada yang sengaja dibuat di tempat khusus yang dihias dan dicat, dan ada juga etalase yang ditempa khusus untuk menampung beberapa jenis tanaman bunga, ya seperti yang kita lihat ini. Dan kemudian ada beberapa jenis bunga yang tergantung di dinding, dan sampai ke depan pintu belakang, pintu masuk pintu belakang, ada bunga yang sudah tumbuh subur dan tinggi, besar. Ya, ini yang kita lihat ini. Kemudian kita melihat mulai dari garasi sampai ke teras, ini terlihat deretan bunga di dinding rumah depan. Kemudian di bagian tiang rumah ada beberapa jenis tanaman bunga juga yang berwarna-warni hingga memenuhi teras rumah kami, yang terlihat seperti di pot yang ada di atas meja, dan kemudian ada di etalase yang sengaja dirancang untuk menampung berbagai jenis tanaman bunga yang hijau. Ya, ini dia. Kemudian di bagian kanan juga ada juga beberapa bunga yang sekarang tumbuh mekar dan sudah besar dengan bunga yang berwarna-warni, sangat menarik, sangat indah dan wangi. Terus di sampingnya juga ada taman kecil, dua taman kecil, sebelah kiri dan sebelah kanan, yang kedua-duanya dibatasi dengan pagar-pagar bunga kecil. Yang kita lihat sebelah kiri ini adalah yang di sebelah tiang teras sebelah kiri, dan bunga-bunga yang ada di dalamnya itu persis di depan jendela ke satu kamar tidur, salah satu kamar tidur kami. Kemudian ada lagi bunga yang menempel di pintu masuk rumah kami bagian belakang. Nah, ini dia, seperti di bagian sebelah kiri tadi. Dan sebelah kanan ini terlihat juga bunga yang sudah mulai tumbuh, karena kami baru ganti dari ini bunga yang lain. Dan di sini ada kelihatan pohon pepaya, tetapi masih sangat kecil, seperti yang di sebelah kiri ini ada pohon pepaya, ya.
Seterusnya kita juga bisa melihat pohon pepaya yang sudah siap dipanen. Ini pohon pepaya ini adalah generasi yang kesekian kali. Sebelumnya kita sudah beberapa kali panen dan biasanya buahnya sangat berlimpah dan kita berikan kepada teman-teman yang meminta atau tetangga-tetangga yang meminta. Nah, di sini juga kita lihat pohon mangga. Ini pohon mangga ini sudah mulai berbuah dan sudah kita sering makan buahnya. Nah, kemudian di sini ada juga kita tanam cabai. Cabai yang sudah siap untuk dinikmati dan dimakan. Dulunya di bawah cabai ini ada berbagai jenis sayuran seperti sawi, terong, kacang, dan buah-buahan yang mengandung vitamin yang lain. Nah, di taman sebelah kanan ini terlihat juga beberapa jenis pohon. Ya, satu ini sudah agak tinggi besar. Dan ini pohon ini dibatasi oleh pohon lainnya atau bunga lainnya yang sampai ke pagar. Ya, memisahkan pagar bagian dalam dengan pagar bagian luar. Jadi sehingga kelihatan sejuk dan asri. Nah, di sini juga kita lihat di sini bunga yang sengaja dibuat di pot yang terhias. Dan di sampingnya ada bunga yang lumayan tinggi dan besar sehingga bisa bergantungan pot-pot bunga yang lain. Ya, ini dia sudah dia agak tinggi dan menjulang tinggi ke atas. Dan biasanya ini kita potong, kita pendekkan 1 kali 1 bulan. Nah, ini dia. Sehingga terlihat nuansa seperti berada di kebun bunga, bahkan seperti berada di kampung halaman saya. Nah, kita akan pergi menuju bagian belakang tanaman kami yang ada di pekarangan rumah belakang. Ya, ini dia. Ya, di sini ada terlihat beberapa jenis bunga yang saya tidak tahu namanya, tapi dalam bahasa Batak ini namanya pandan laut yang multifungsi yang bisa dijadikan sebagai obat untuk mengobati yang terkilir atau untuk mengharumkan makanan. Nah, ini dia. Ada juga berbagai jenis tanaman. Ya, tetapi masih kecil. Nah, ini juga tanaman hijau yang sudah mulai besar, tumbuh besar, berkembang. Ada juga kates. Ya, ada kates atau pepaya. Ada pohon rambutan. Yang tadinya di sini adalah pohon jambu, tetapi kita sudah ganti dengan pohon rambutan. Dan sudah beberapa kali berbuah dan sudah kita nikmati buahnya. Dan sebelah kanan, ya, di sini terlihat semacam bangku, ya, yang menampung berbagai jenis bunga di pot. Nah, ini dia. Berbagai jenis bunga di pot.
Nah, yang di atas ini adalah bunga, ya. Sekaligus ada di atasnya ini yang tumbuh di atas pagar, yaitu mengkudu yang khasiatnya sangat banyak. Ada mengkudu. Nah, yang menarik lagi, di sini juga sebelah kanan, ya, terlihat berbagai jenis tanaman, yang salah satu di antaranya adalah tanaman ubi, yang bisa dijadikan sayur, atau bisa juga diambil buahnya untuk dimakan, atau direbus, atau digoreng. Nah, kita lihat ini. Ya, ini adalah semua rangkaian bunga. Dan saya lihat masih ada juga cabai di sini. Nah, ini adalah kolam. Kolam ikan. Ya. Di sini kami pelihara berbagai jenis ikan, yaitu ikan lele dan ikan nila. Ternyata ikan lele dan nila ini bisa hidup berdampingan kalau makanannya cukup. Jadi ikan lele itu tidak sepenuhnya predator. Dia bisa berdamai dengan ikan-ikan lainnya, asalkan mempunyai makanan yang cukup. Nah, pada musim panen, kita sering mendapat ikan lele, 1 ekor bisa beratnya sampai 2 kilogram. Sehingga kita sering memanggil teman-teman ke sini untuk sama-sama menangkap dan memanggang ikan tersebut. Dan kami nikmati di satu tempat khusus, di satu ruangan, yang juga di sini ada bunganya, ya, yang sengaja dirancang untuk tempat beristirahat setelah membakar ikan. Ini bersebelahan dengan kantor kerja saya, ya, yang ini kantor kerja saya, yang ini. Kemudian kita akan melihat betapa banyaknya bunga sampai ke rak bunga yang bagian ruang santai ini, dan bahkan di dekat tempat cuci piring atau cuci perkakas dapur juga didapati beberapa jenis bunga yang tergantung. Saudara-saudara, itulah salah satu cara kami untuk membunuh kebosanan, mengambil manfaat untuk olahraga ringan dengan menyiangi rumput dan menyiram tiap pagi dan malam, sehingga terjadi pergerakan fisik, enak tidur dan enak makan. Lalu secara ekonomi kami sangat terbantu karena kami tidak harus membeli sesuatu dari pasar, sehingga menghemat biaya. Dan saya rasa semua kita bisa mencoba ini, walaupun pekarangan saudara tidak sebesar atau tidak begitu luas, tetapi itu bisa dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin, minimal untuk memenuhi kebutuhan gizi
menambah imunitas, dan membantu perekonomian rumah tangga karena bisa menghasilkan sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, ini dia. Kita lihat kembali, ya ini semuanya. Nah, sangat indah, apalagi ini angin sedang berhembus ini, sehingga terasa enak. Dan nanti kami akan mandi dan akan enak, sehingga waktu ini tidak terasa berlalu. Nanti sampai tiba waktunya untuk istirahat, ya, untuk istirahat, tidur. Ya, demikianlah yang bisa kami laporkan tentang bagaimana memanfaatkan pekarangan rumah untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 dan variannya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.